Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah RA Al-Ikhlas, yang saya hormati rekan guru semuanya, yang saya hormati Ibu atau Bapak Wali Murid RA Al-Ikhlas, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bunda-bunda, di sini saya akan menjelaskan sedikit parenting untuk kita semua, di mana pada hari ini yaitu penerimaan laporan hasil belajar putra-putri kita. Rapot bukanlah sekedar angka atau peringkat ya Bunda, melainkan gambaran proses belajar anak selama 1 semester. Kami ingin mengajak ayah atau bunda untuk melihat rapot sebagai alat evaluasi dan motivasi, bukan sebagai sumber tekanan bagi anak. Nah, biasanya bunda-bunda di sini hanya mengandalkan hasil yang dari angka di rapot, tapi tidak melihat proses belajar anak ya bunda ya. Setiap anak itu memiliki kemampuan, keunikan, dan potensi yang berbeda-beda bunda ya. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan anak kita dengan anak yang lain. Anak kita ada adik kakak pun punya potensi yang berbeda-beda ya bunda ya. Tidak boleh disamaratakan. Nilai yang tinggi patut diapresiasi ya bunda, dan nilai yang belum maksimal itu adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bagi anak. Peran orang tua sangat besar dalam keberhasilan anak bunda. Kenapa peran besar untuk keberhasilan anak? Karena anak itu paling lama itu di mana? Di rumah. Di sekolah hanya beberapa jam saja ya. Makanya waktu kemarin itu kita mengasih ada refleksi orang tua. Bunda sudah mengisi semuanya untuk mengisi rapor. Nah, yang tahu anak itu sebenarnya itu bunda-bunda. Karena anak seharian itu di rumah. Kalau di sekolah hanya beberapa jam saja sama ibu guru ya. Hindari membandingkan anak dengan teman atau saudaranya yang tadi sudah dijelaskan sama ibu kepala sekolah ya. Tidak boleh. Kamu ini kok nilainya segini, lihat kakak kamu. Nah, itu menjadi anak down bunda yang tidak percaya diri. Tidak boleh seperti itu ya. Cara mendampingi anaknya seperti apa? Nah, di sini bunda cukup mendengarkan cerita mereka. Kadang bunda kan suka sibuk sendiri juga ya. Sibuk di dapur, sibuk kadang kemana ya. Main HP betul. Kalau anak sedang cerita, naon si dek meni cerewet pisan. Ada yang suka kayak gitu? Ada ya. Nah, anak itu cuma butuh perhatian dari orang tua ya bunda. Memberikan apresiasi atas usaha, bukan hasilnya. Coba bunda lihat, mereka itu belajarnya seperti apa. Jangan hanya hasil yang dilihat. Kamu nilainya 90 bagus, giliran nilai 60 dicarekan, diomelin ya. Bener tidak? Iya, betul katanya ya. Iya, jangan seperti itu bunda ya. Soalnya anak itu dia juga di dalam dirinya sudah ingin belajar sungguh-sungguh. Cuman emang kemampuannya berbeda-beda. Bunda harus mengerti sebagai orang tua ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengerti ya bunda ya. Terus membimbing dengan sabar ketika anak mengalami kesulitan. Nah, biasanya di sini nih bunda-bunda tidak sabaran kalau mengajarkan anak. Iya, keluar sihungna, keluar kandungna ya, benar tidak? Jadi misalnya mama, aku ini nggak bisa mengerjakan ini. Udah dibilangin sama kita, terus nanya, kamu tuh gimana sih? Udah dijelasin, nggak ngerti-ngerti. Mending sekolah kan, mama pusing di rumah. Ada yang kayak gitu? Banyak ya? Iya. Banyak ya kayak gitu. Terus bunda juga harus menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan
bertanggung jawab ya. Anak itu meniru orang dewasa, orang tua ya. Kalau orang tuanya tidak disiplin, sikapnya buruk, tidak tanggung jawab, anak pun pasti akan mengikut meniru ya. Anak itu masih, apalagi masih golden age ya, masih usia dini. Tidak boleh ya. Nah, yang kedua itu penggunaan gadget atau HP yang tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Kepala ya. Peran orang tua itu sangat penting Bunda dalam mengatur dan mengawasi penggunaan HP ya. Anak yang memang perlu dikenalkan HP karena sekarang sudah zamannya zaman apa? Digital. Iya, digital ya. Kesian juga kalau tidak mengenal HP. Cuma harus ada batasannya. HP itu sebagai alat, bukan sebagai pengganti agar anak anteng Bunda. Benar tidak? Anak rewel ya pinjam HP mama wejung itu biasanya ya, biar anteng. Bukan pengganti perhatian dan kasih sayang orang tua ya. Nah terus penggunaan HP yang berlebihan itu dapat mempengaruhi apa? Konsentrasi anak, terus emosi, terus kemampuan bersosialisasi anak. Kadang anak yang suka main HP suka kurang komunikasi sama temannya, susah berkomunikasi, terus bersosialisasinya juga kurang. Makanya harus dibatasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam penggunaan HP. Membatasi waktu penggunaan HP, misalnya boleh pinjam HP tapi membatasi cuma sampai setengah jam atau 20 menit. Nah setelah 20 menit bundanya juga jangan lupa, mentang-mentang anak anteng bundanya juga anteng lah, biarin ya, biar anteng di rumah. Benar tidak? Bundanya juga harus konsisten. Kalau udah 20 menit atau setengah jam HP harus diambil. Biarin menangis, HP harus diambil ya. Terus mendampingi anak saat menggunakan HP. Karena sekarang banyak ya konten-konten yang tidak layak ditonton anak. Udah gitu sekarang juga saya perhatikan anak-anak itu lebih hafal lagu-lagu zaman sekarang. Tuh lapor monitor apa itu ya, giliran disuruh dites sama ibu ngaharulang ya. Banyak itu ya seperti itu. Terus memilih konten yang aman dan edukatif. Boleh pegang HP, cuma dipilih sama kita apa saja yang boleh ditonton di HP ya. Terus mengajak anak berdiskusi tentang apa yang mereka tonton atau mainkan. Misalnya anak-anak itu menonton seperti belajar membaca, seperti cerita Nabi. Nah nanti kita itu mengulang lagi mereka menonton apa. Jangan dilepas begitu saja ya Bunda ya, anak-anak sekarang ya. Nah terus mungkin kita ciptakan lingkungan keluarga yang sehat secara digital, di mana gadget itu digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dengan pendampingan aturan yang jelas dan komunikasi yang hangat. HP dapat menjadi sarana pendukung tumbuh kembang anak, bukan penghambat ya Bunda ya. Luangkan waktu untuk anak meskipun singkat. Kehadiran orang tua yang penuh perhatian lebih berharga daripada hadiah apapun. Dengan kebersamaan anak merasa dicintai dan dihargai ya Bunda ya. Nitip ya Bunda ya, upami kayak liburan panjang Bunda nanging sibuk sendiri, anak-anak tetap harus belajar di rumah. Meskipun sedikit-sedikit belajar, nanti pas masuk tidak lupa dengan pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Apalagi hafalan-hafalannya ya Bunda ya. Sekolah dan orang tua adalah mitra dalam mendidik anak. Dengan kerjasama yang baik, insya Allah kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik, dan siap menghadapi masa depan. Mungkin terima kasih atas kepercayaan bunda-bunda kepada sekolah kami.
Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam mendidik generasi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.